perkenalkan, nama saya Alia dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai VOC. VOC adalah singkatan dari Voronezh Oost-Indisch Company yang berdiri sejak tanggal 20 Maret 1602. VOC adalah kongsi dagang terbesar di Nusantara untuk menyatukan perdagangan rempah-rempah dari wilayah timur dalam memperkokoh sebuah kedudukan Belanda di Indonesia. VOC mempunyai latar belakang yang pertama, berkeinginan untuk memonopoli perdagangan, dan yang kedua, untuk menghilangkan persaingan antar pedagang Belanda dan Eropa. Kebijakan VOC. Kebijakan VOC selama berkuasa di Indonesia sejak tahun 1602 sampai 1799 antara lain, yang pertama menguasai pelabuhan-pelabuhan dan mendirikan benteng untuk melaksanakan monopoli perdagangan. Yang kedua, melaksanakan politik divide et impera atau memecah dan menguasai dalam rangka untuk menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Yang ketiga, mengangkat seorang pegawai yang disebut gubernur jenderal. Yang keempat, melaksanakan sepenuhnya hak otori yang ditawarkan pemerintah Belanda. Yang kelima, membangun pangkalan atau markas VOC yang semula di Banten dan Ambon, dipusatkan di Jayakarta atau Batavia. Yang keenam, melaksanakan pelayaran Honggi atau Honggi Tochen. Yang ketujuh, adanya hak ekstirpasi, yaitu hak untuk membinasakan tanaman rempah-rempah yang melebihi ketentuan. Yang kedelapan, adanya Vervillage Leverentine atau penyerahan wajib, dan Prengerstelsel atau sistem periangan. Faktor kemunduran VOC. VOC yang pernah kokoh dan jaya bisa runtuh atau hancur karena adanya beberapa faktor, yaitu yang pertama, dalam keuntungan VOC semakin menurun. Yang kedua, pegawai banyak yang melakukan korupsi. Yang ketiga, adanya perubahan politik Belanda dari berdirinya Republik Batav 1795 dan yang demokratis dan liberal dengan menganjurkan perdagangan bebas. Yang keempat, VOC mempunyai banyak hutang. Yang kelima, pembiayaan perang. Dan yang terakhir, semakin banyaknya persaingan dagang di Asia, khususnya Inggris dan Prancis. Yang terakhir, dampak kemunduran VOC bagi Indonesia. Kedatangan VOC telah membawa dampak sangat serius terhadap kapitalisme Indonesia. Keunggulan VOC dalam bidang birokrasi dan militer memberikan kekuatan kepadanya untuk menegakkan sistem monopoli dalam perdagangan di Indonesia, yang menghancurkan kapitalisme Indonesia. Kehancuran kapitalisme Indonesia pada dasarnya lebih disebabkan sebagai akibat kerapuhan sistem budaya Indonesia yang tidak memberikan pijakan kuat terhadap perkembangan kapitalisme. Nilai-nilai budaya Indonesia tidak memiliki perlindungan yang kuat terhadap hak milik pribadi rakyat. Di samping itu, kekuatan absolut para raja dengan tindakannya yang sewenang-wenang tidak memberikan peluang kondusif untuk perkembangan perdagangan dan akumulasi modal pada rakyat. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.